Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Elias Zulkifli. Oke. Topik yang akan dibawakan oleh hambanya adalah apakah orang Majus berjumlah 3 orang? Pada hambanya Bapak Pendeta Elias Zulkifli. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bu Ayu. Shalom Bapak Ibu semua. Nah, Shalom. saya izin share terlebih dahulu. Nah, mungkin sudah bisa melihat ya. Nah, malam ini kita akan membahas di Indonesia malam. Di California di Amerika Pak Freddy katanya masih pagi subuh. Mungkin di Eropa sore ya. Jumlah orang Majus yang menjumpai Yesus di Bethlehem itu bukan 3 orang. Nah, seperti yang selalu mungkin apa yang saya sampaikan begitu saya mengajar, ada statement yang selalu saya sampaikan bahwa jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ini alasannya ketika disinggung cerita orang Majus, pada umumnya yang muncul di pikiran orang Kristen itu ada 3 orang yang datang menjumpai Yesus di kandang domba dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, itu juga bisa kita lihat dalam film-film Kristen, cerita tentang Natal, drama-drama Natal di gereja. Ya, pada saat saya menjadi seorang Kristen, ya, hal ini yang waktu saya menjadi seorang murtadin, dari akidah saya yang lama, saya lihat 3 orang begitu ya. Nah, itu menggelitik hati saya ketika saya baca di kitab Matius, bahwa kok 3 ya, begitu ya. Kok dipahami oleh orang Kristen itu 3, padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab itu tidak ada kata 3 dituliskan secara eksplisit di sana begitu ya. Nah, ini yang harus kita mulai perbaiki, ya bukan berarti bahwa mungkin ini adalah tidak begitu esensial sih sebenarnya Pak Jul. Ya memang mungkin bagi beberapa orang tidak esensial, namun ini kita harus bangun kepada generasi berikutnya. Jangan sampai bawa pemikiran kepada generasi berikutnya bahwa orang Majus itu 3 orang. Nah, kita akan juga belajar nanti dari sisi sejarah, kita akan belajar dari gereja Syria dan gereja Timur yang lain, bahwa sebenarnya bukan 3 orang, tetapi ada suatu statement yang mengatakan 12 orang. Memang angka ini tidak pasti, namun ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita ajarkan kepada generasi berikutnya bahwa orang Majus itu 3, gitu. Sambil juga nanti kita akan belajar seperti apa peranan orang Majus mulai dari perjanjian lama sampai di pada perjanjian baru, dan apa hubungannya Herodes nanti mengalami ya apa namanya gempar atau merasa takut dengan kedatangan Majus, selain daripada tanda kutip bahwa dia akan merasa disaingi oleh seorang raja Yahudi. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang diterjemahkan 3 orang begitu. Pada waktu saya menjadi seorang Kristen dan saya baca ayat ini, saya tanya kenapa 3 begitu ya. Saya tidak temukan jawaban yang memuaskan Bapak Ibu, sampai akhirnya saya bisa temukan literasi yang mungkin itu bisa menjadi berkat juga kepada kita semua pada malam hari ini. Nah, gereja Syria itu pernah mengidentifikasi bahwa jumlah orang-orang Majus itu bukan 3 tapi 12. Nah, gereja Barat lah yang mengidentifikasi jumlah orang-orang Majus itu menjadi 3 orang, dan itu terjadi sejak abad ke-6. Jadi pemahaman 3 orang Majus itu muncul di abad ke-6 Bapak Ibu. Jadi bukan muncul di abad yang pertama. Nah, ini mungkin disebabkan adanya pemberian 3 item ya seperti kemenyan, emas, dan mur tadi. Namun tentunya ini masih semua dibangun atas asumsi, bukan kenyataan seperti apa yang tertulis dalam teks Alkitab. Karena Matius tidak menyebutkan jumlah dan nama-nama orang Majus itu. Yang pastinya adalah orang Majus itu dalam bentuk jamak, jumlahnya banyak, ya lebih dari 2. Mengenai jumlahnya itu tidak ada yang pasti. Nah, kita lihat di sini dibantu oleh literatur Bapak Ibu, yaitu di dalam Lexham Bible Dictionary and Dictionary of the Christian Antiquities dan Encyclopedia of Ancient Christianity. Nah, kita lihat dulu satu persatu ya. Ini dia. Nah, saya gunakan bahasa Indonesia, terjemahannya di bawah untuk memudahkan kita. Matius tidak menjelaskan secara rinci jumlah orang Majus, siapa nama mereka, atau menyebut bahwa nama mereka adalah raja.
cerita-cerita legenda lah yang memberikan rincian tersebut. Jadi kalau ada mungkin yang mengatakan bahwa orang Majusi itu adalah raja, sebenarnya itu tidak tepat ya. Tertullianus adalah orang yang pertama yang menyiratkan bahwa orang Majus itu adalah raja. Jadi itu muncul dari pemahaman Tertullianus. Origenes menetapkan ada 3 orang berdasarkan 3 jenis pemberian. Dan ini diterima secara luas di gereja barat pada tahun 600-an Bapak Ibu. Ya. Berkaitan tentang asalnya, Matius mengatakan bahwa orang Majus itu datang dari timur. Matius 2 ayat 1. Justin dan Tertullianus mengklaim ini merujuk kepada Arabia. Jerome dan Agustin mengatakan mereka itu dari Babel. Clement dari Alexandria dan Yohanes Chrysostomos mengklaim orang Majus itu berasal dari Persia. Jadi dari sini saja kita bisa melihat bahwa pendapat antara satu bapak gereja dengan bapak gereja yang lain pun ternyata tidak sama, Bapak Ibu. Itu sebabnya melihat sejarah ini, fakta sejarah ini, kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa patokkan bahwa 3 orang jumlahnya dan asalnya pun dari mana, karena bapak-bapak gereja sendiri berbeda pandangan dengan soal dari mana asal dari orang Majus ini. Nah, literatur selanjutnya. Pendapat yang paling umum tentang asal-usul orang Majus itu bahwa mereka adalah Persia. Nah, Justinus Martin mengumpulkan seperti itu. Tertullianus juga mengatakan bahwa mereka berasal dari Arab dengan referensi yang saya sebutkan tadi sesuai dengan Mazmur 71. Nah, kita lihat lagi mengenai nama-nama mereka. Nah, banyak nama yang telah diusulkan untuk orang Majus itu. Yang paling umum di gereja barat itu ada 3. Yang pertama Melchior, Gaspar, dan Baltasar. Nah, Metzer itu seorang ahli dalam textual criticism Perjanjian Baru, mengatakan bahwa referensi sastra paling awal untuk nama-nama orang Majus itu terjadi dalam Scripta Latina Barbari abad ke-5 atau abad ke-6. 3 serangka yang dikenal itu bernama Baltasar, Melchior, dan Gaspar terlihat jelas di sana. Tapi ingat, seperti yang saya singgung di awalnya, bahwa itu muncul di abad ke-5 atau abad ke-6, Bapak Ibu. Nah, Baltasar itu dikaitkan dengan nama Belshazzar sesuai dengan Daniel 1 ayat 7. Melchior itu mungkin berasal dari bahasa Ibrani yang artinya rajaku adalah terang. Nah, Gaspar itu penyimpangan dari nama Godapar dari India. Jadi beberapa akademisi Kristen, teolog Kristen, mengartikan bahwa ada salah satu dari orang Majus itu yang berasal dari India. Nah, kita lihat lagi literatur yang lain. Nah, berbeda dengan gereja timur, ya. Kalau tadi gereja barat mengartikan bahwa itu adalah 3 orang dan dikasih tahu namanya tadi siapa, yang ini ya, yang Baltasar, Melchior, dan Gaspar. Nah, kalau gereja timur berbeda pandangan lagi. Nah, dalam karya abad ke-6, tetap dimulai dari abad ke-6, Bapak Ibu, nama-nama mereka itu sudah dibuat di sana. Ada Homisda, Yeddezer, Perozat, itu dari Persia, dari Saba, dan Sheba, ya. Nah, sebuah buku Ethiopia, itu salah satu juga gereja Ortodoks Ethiopia, menyebutkan nama-nama mereka juga berbeda dari yang di atas. Ada Hor, ada Basanator, ada Karsudan. Nah, Injil masa kanak-kanak Armenia, naskah abad ke-14, jauh. Tadi abad ke-6, sekarang muncul di abad ke-14, menggunakan 3 nama yang akrab di barat, menetapkan mereka arah asalnya dari Arab, asalnya dari India, dan asalnya dari Persia. Nah, beberapa tradisi gereja timur memiliki 12 orang Majus yang lebih daripada satu set yang sesuai dengan nama yang kita sebutkan tadi, si Gaspar dan Baltasar. Nah, alasan 3 orang juga mungkin disebabkan oleh jumlah hadiah yang tercatat. Nah, meskipun penulis patristik awal menganggapnya melambangkan alasan khusus lainnya, karena ada beberapa orang percaya bahwa 3 itu tersirat doktrin Trinitas. Nah, ini mungkin dikaitkan melebar, Bapak Ibu. Jadi 3 orang itu dikaitkan dengan doktrin Trinitas, padahal sebenarnya kalau kita lihat tidak ada hubungannya ke sana. Namun itulah yang dipahami oleh gereja-gereja pada waktu itu. Dan yang lain melihat di dalamnya sebuah kiasan untuk pembagian 3 ras manusia. Nah, itu mungkin dikaitkan juga dari keturunan Nuh, ya. Nah, tradisi awal tidak hanya menetapkan jumlah orang Majus, tapi juga memberi nama mereka. Banyak nama yang diberikan, tetapi bentuk yang diterima secara umum itu seperti yang disebutkan tadi, yang diterima oleh gereja barat, itu adalah Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Tentu tradisi awal yang dimaksud di sini, kalau kita komparasi dengan literatur sebelumnya, itu ada di tahun 600-an Bapak Ibu, bukan di abad pertama. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat
bahwa orang asal dari orang Majus itu pun di kalangan bapak-bapak gereja tidak seragam, ya. Dan jumlah mereka juga bervariasi. Gereja Barat mempercayai 3 orang, gereja Syria itu mempercayai 12 orang. Dan nama-nama dari orang Majus itu pun munculnya di abad ke-6 atau abad ke-7, ya, di tahun 600-an disinggung tadi. Nah, di gereja Barat itu namanya Melchior, Gaspar, dan Baltasar. Alasan pemilihan 3 itu ada yang sangat bervariasi, minimal ada 3 yang saya tunjukkan di sini, itu berdasarkan jenis pemberiannya kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada juga yang mengkaitkan itu dengan Trinitas, ada juga yang mengkaitkan itu dengan 3 ras manusia. Nah, solusinya bagaimana? Kalau Matius penting untuk dibahas, karena cerita tentang orang Majus berhenti di sini saja dan tidak ada kelanjutan ceritanya lagi dalam Injil yang lain. Maksudnya cerita setelah kelahiran Yesus, muncul lagi orang Majus ini, tidak ada lagi. Ia hanya muncul pada saat kelahiran Tuhan Yesus saja. Nah, tradisi gereja baik gereja timur maupun gereja barat ternyata tidak akurat dan tidak sama satu sama lain. Nah, itu sebabnya kita jangan membayangkan ada 3 orang Majus yang datang menemui Yesus atau menyembah Yesus, sementara tradisi-tradisi gereja pun baik gereja timur dan gereja barat tidak sepaham untuk menuliskan ada 3 orang yang menemui Yesus. Nah, ingat Matius dengan jelas menjelaskan bahwa orang-orang Majus itu datang bukan untuk menyembah ibunya, tetapi untuk menyembah Yesus. Ini untuk mengkaitkan kita kepada bahwa kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Nah, jadi seperti yang saya selalu sampaikan, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, menjadi seorang gembala, atau mungkin menjadi koordinator untuk memimpin suatu perayaan atau selebrasi dalam Natal, ada drama atau pembuatan video atau film singkat tentang kelahiran Yesus dan orang-orang Majus itu, ya mungkin sebaiknya memikirkan kembali menggunakan peranan 3 orang Majus tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sudah lihat secara fakta sejarahnya bahwa sebenarnya bahwa orang Majus itu tidak berjumlah 3 orang yang menyembah Yesus karena tradisi antara gereja barat dan gereja timur pun berbeda pandangan. Nama-nama mereka juga berbeda pandangan. Nah, langkah selanjutnya yang mau kita lihat adalah siapa sih sebenarnya orang Majus itu. Nah, ini penting supaya kita lihat kaitannya dengan kedatangan para orang-orang Majus yang datang ke Yerusalem pada saat pemerintahan Herodes, supaya kita juga bisa lihat Bapak Ibu. Ya, kita lihat dulu di sini ya. Nah, siapakah orang Majus? Nah, kita belajar dari sejarahnya dulu. Jadi, kalau misalnya orang Majus itu kita lihat hanya ada di Perjanjian Baru. Sebenarnya kalau kita mundur, orang Majus itu sudah disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Tepatnya itu nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah sejarah Majus yang kita pelajari dulu. Sistem keagamaan Majus itu diresmikan pada saat pemerintahan Siasares, Raja Media, akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, mereka itu punya peranan ganda dalam bidang sipil, politik, serta agama. Nah, oleh Raja Sirus atau Kores, orang Majus itu diangkat sebagai kasta imam tertinggi dalam kerajaannya. Itu yang sebabnya tadi saya singgung di dalam slide sebelumnya, kalau ada pemahaman yang mengatakan bahwa 3 raja yang datang kepada Yesus, sebenarnya kalau mereka orang Majus, dari sejarah ini kita lihat bahwa orang Majus itu bukanlah raja, tetapi mereka adalah bagian dari imam, sekaligus memiliki peranan dalam bidang sipil dan politik. Nah, mereka punya dewan konstitusional yang disebut Megistan, yang membantu raja dan berfungsi sebagai dewan penasihat raja. Jadi orang Majus itu adalah para orang-orang intelek, mereka adalah para ahli strategi, mereka terlibat di dalam bidang pengambilan keputusan dalam sipil politik, tetapi juga mereka adalah imam. Ya, literatur yang membantu kita ini adalah The Zondervan Encyclopedia of the Bible, sama The Gospel According to Matthew, dan Encyclopedia Bible lain. Kita lihat ini satu-satu ya, Bapak Ibu. Itu tercatat di dalam Yeremia 39 ayat 3. Nah, kalau kita baca, saya menunjukkan di sini, maka datanglah para perwira. Ini cerita tentang kehancuran Yerusalem pada saat pemerintahan Raja Zedekia. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah,
Mereka itu adalah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebuchadnezzar, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Nah, kejadian ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 587 sebelum Masehi saat penyerangan tentara Babel ke Yerusalem. Nah, waktu itu masih dikuasai bagian timur itu masih dikuasai kerajaan Babel sebelum dihancurkan oleh kerajaan Media Persia, Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Kalau dari kita fokuskan pada Nergal-Sarezer, ya pembesar dari Sinmagir dan disebut sebagai panglima, dalam teks Yunani, dalam teks Ibraninya itu dituliskan Nergal-Sarezer Rabma. Nah, kalau kita komparasi dengan teks Septuagint, ya Bapak Ibu, dituliskan di sana adalah Nagargasnaser Rabama, gitu ya. Nah, kita fokuskan kepada yang Rabamak ini, ya Rabamak. Nah, Rabamak ini artinya adalah pemimpin para magus. Nah, saya sudah singgung tadi magus ya. Nah, pemimpin para magus. Jadi magus ini itulah yang memiliki peranan ganda di bidang sosial politik dan agama sudah muncul di zamannya Babilonia, tapi secara ofisialnya dikerjakan di dalam kerajaan Media Persia. Jadi ketika kerajaan Babel hancur dan runtuh dan akhirnya dikuasai oleh kerajaan Persia, maka kata magus tadi itu diubah menjadi majus. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa Herodes gelisah saat orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem, Bapak Ibu. Yang pertama, orang Majus adalah seperti yang sudah saya singgung tadi, mereka adalah orang dalam bidang yang punya keputusan, yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan sipil politik dalam kerajaan. Nah, pada saat itu ada dua kerajaan yang bermusuhan atau kekaisaran. Yang pertama adalah kekaisaran Romawi, dan ingat bahwa Herodes itu tunduk atau berada di bawah kekaisaran Romawi. Sementara orang Magus atau orang Majus itu mereka adalah berasal dari kekaisaran Persia. Jadi Persia adalah musuh politik dan itu dari Romawi. Jadi ketika datang orang ketika datang orang Persia ke dalam kerajaan yang dikuasai oleh Romawi, dan mereka itu bukanlah orang-orang sembarangan, dan mereka itu adalah dewan penasehat konstitusional dalam kerajaan Persia, datang ke daerah yang dikuasai oleh orang Herodes. Tentu saja pandangan daripada yang orang-orang lain di kerajaan Romawi bisa kemungkinan besar Herodes membelot dari Romawi mau mengabdi kepada Persia. Padahal sebenarnya orang Magus itu hanya datang untuk mau menyembah. Nah, kita lihat juga bahwa kita perlu ketahui bahwa Herodes itu orang Edom, Bapak Ibu. Dia itu diangkat oleh Kaisar Roma menjadi raja di wilayah orang Yahudi. Nah, di sini ada petanya. Di sini kita bisa lihat yang sebelah sini adalah Kekaisaran Media Persia, yang sementara yang warna hijau ini adalah Kekaisaran Romawi. Jadi antara kita bayangkan dari sini mereka datang ke Yerusalem, dan Yerusalem Judea itu di bawah kekuasaan Kaisaran Romawi. Nah, bayangkan kalau misalnya pembesar dari kedua kekaisaran yang saling bermusuhan ini datang ke Yerusalem atau datang ke Judea. Nah, ini tentu akan berkaitan dengan masalah sosial politik ya. Jadi tentu ini yang membuat salah satu selain daripada tersainginya Herodes adanya raja yang mau menggantikan dia, tetapi ini juga berkaitan dengan masalah sosial politik. Jadi dari sini kita bisa tahu Bapak Ibu ada beberapa hal yang mungkin yang selama ini mungkin keliru bagi kita sebagai hamba Tuhan yang menganggap bahwa yang tadi orang Magus itu adalah 3, namun pada faktanya tidak ada catatan sejarah, apalagi secara Alkitab, secara tekstual ada 3 orang di sana. Dan kita juga sudah lihat bahwa Bapak-bapak gereja sendiri adalah berbeda pandangan tentang siapa dan asal dari yang ketiga itu. Ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Arab. Namun kalau kita lihat tadi sejarahnya, mereka itu sudah ada di zaman kerajaan Babel. Ketika kerajaan Babel runtuh, digantikan oleh kerajaan Media Persia, maka itu dianggap sebagai suatu bentuk dewan konstitusional yang menjadi penasihat raja. Kita juga sudah lihat bahwa bukan di perjanjian baru saja orang-orang Magus itu disebut, tetapi juga dalam perjanjian lama. Jadi saya ya tipikal karena orang tekstual Bapak Ibu, setiap apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru
selalu punya literasi atau crosslink dengan perjanjian lama. Dan itu mungkin yang selama ini kita lihat tiba-tiba ada orang Magus di sini atau orang Majus di sini. Kenapa ada tiba-tiba muncul orang Majus sementara dalam perjanjian lama tidak pernah muncul orang Majus? Nah, video ini bisa membantu Bapak Ibu semua bahwa sudah disinggung, cuman memang mungkin tidak banyak literasi, tidak banyak pembahasan yang menyinggung bahwa orang Majus pun sebenarnya sudah disebutkan dalam perjanjian lama. Mungkin itu saja bahan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sifatnya ini adalah sebuah pengetahuan yang mungkin bisa kita ajarkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita, atau jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita bisa gembalakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bahan ini. Mungkin kita bisa masuk dalam sesi diskusi.